Dia memikul setiap dosa saya dan saudara, sehingga kita diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus, ketika dalam rencana Tuhan Simon memikul salib itu, ini menggambarkan bagi saya dan saudara, Tuhan Yesus memikul kesalahan saya dan saudara, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan saya dan saudara dengan takut dan gentar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apakah Tuhan tidak mampu untuk memikul salibnya sendiri sampai ke Golgota? Tuhan mampu, Bapak Ibu. Tuhan mampu. Tetapi peristiwa ini dicatat supaya ingin mengingatkan buat saya dan saudara bahwa Tuhan tidak pernah bekerja sendiri. Dia mau engkau terlibat. Bukankah firman Tuhan katakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil, mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Haleluya, puji Tuhan. Simon terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak berdosa, saya dan saudara berdosa. Untuk itu kenapa kita harus memikul salib kita dan mengikuti Tuhan, agar kita mematikan setiap keinginan daging kita, hawa nafsu kita, untuk kita belajar takluk di bawah firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahu itu bicara apa? Bicara tanggung jawab, bicara beban. Saya selama di perjalanan menjelang tiba di tempat ini, anak saya bersandar di bawah saya untuk tidur. Ada kenyamanan di situ, dia bisa tidur. Dan mari kita mau memikul salib kita di atas bahu kita, memikul pelayanan, tanggung jawab saya dan saudara. Engkau ada di tempat ini, ada tanggung jawabmu sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pelayan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang saya katakan tadi, ketika saya memberi bahu saya untuk anak saya, itu bicara apa? Saya melayani juga orang lain. Jadi saya dan saudara Bapak Ibu di tempat ini, jemaat Tuhan, ketika engkau datang di sini sebagai jemaat, mari engkau melayani hamba Tuhan di tempat ini. Dan bahkan engkau melayani orang lain di luar sana. Ketika engkau mengalami keselamatan dalam Tuhan, jangan pakai sendiri, jangan egois. Tuhan mau engkau menjadi bahu bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ketika Simon memikul salib, dia memikul juga keselamatan bagi keluarganya, sehingga anak istrinya menjadi pelayan dan diperhitungkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahu juga bicara apa? Kerendahan hati. Ketika engkau memikul sesuatu, engkau harus merendahkan dulu, baru sesuatu itu ditaruh di bahumu. Untuk memudahkan segala sesuatu itu ada di atas bahumu. Engkau harus penuh dengan kerendahan hati. Mari kita lihat Bapak Ibu, ada kata sambil mengikuti Yesus. Bukankah Yesus adalah teladan bagi saya dan saudara? Ketika dia mau memikul salib untuk kita, kita meneladani kasih, kita meneladani bagaimana kita berpeduli dengan orang lain juga, dan kita mengikuti teladan dari Tuhan. Yesus ada di depan Simon ketika Simon memikul salib. Makanya dikatakan apa? Mengikuti dia. Langkah Tuhan Yesus seperti yang diikuti oleh Simon supaya tidak tabrakan. Ya, teladan yang Tuhan lakukan, teladan yang sudah Tuhan berikan ketika dia masih di dalam dunia ini, dan semua firman-firman Tuhan yang sudah kita baca, sudah kita dengar, kita bisa periksa dalam kebenaran firman Tuhan. Ada teladan-teladan di sana yang harus kita ikuti. Jangan pakai pikiran kita sendiri, ya Bapak Ibu. Langkah Tuhan, langkah yang diikuti Simon.
Jalan Tuhan itu jalan yang diikuti Simon. Amin. Bapak Ibu, dan cara Tuhan berjalan juga itu cara yang diikuti oleh Simon. Amin. Haleluya. Kita mau jadikan Tuhan sebagai teladan saya dan saudara. Haleluya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang apa yang menjadi kesalahan dari Usa sehingga bukan kehidupan kekal yang dia terima, malah kematian. Dia kena kutuk, kena murka. Mari kita lihat Bapak Ibu, ketika kita mau menolong Tuhan. Usa artinya apa? Kekuatan. Sementara Simon artinya mendengar. Jangan pakai tanganmu yang sebagai lambang kekuatan. Jangan pakai tanganmu yang melambangkan kemampuanmu, pikiranmu, caramu. Tetapi kita lihat Simon, dia dengar-dengaran, dia mendengar, dia taat, dan dia memberi bahunya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Bangsa Israel sering tidak taat Bapak Ibu. Jadi ketika Usa kena kutuk, dia melanggar apa yang difirmankan Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan sentuh. Mari kita juga belajar. Jangan hidup sembarangan. Amin. Jangan sentuh hal-hal yang mendatangkan dosa. Jangan ikut dalam perkumpulan-perkumpulan orang yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi ketika engkau sudah kuat, ya, ketika Simon kuat memikul salibnya, dia memenangkan orang lain. Ketika saya dan saudara, anak-anak muda di tempat ini, kalau engkau sudah cukup kuat, baru engkau bisa memenangkan orang lain. Karena apa? Firman Tuhan katakan, terang dan gelap tidak bersatu. Tetapi kalau engkau kuat, terangmu yang akan memberi terang pada kegelapan. Amin. Haleluya. Jadi anak-anak muda kuat dulu. Kuat dulu. Saya memenangkan oleh kemurahan Tuhan. Saya hanya dipakai Tuhan memenangkan suami saya. Karena saya harus kuat dulu. Ketika itu saya bilang, saya juga tidak tahu ya. Kemudian saya lihat agamanya. Tapi saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, saya tidak akan menyangkal engkau. Ya, kasih itu komitmen dalam kehidupanmu. Sambil engkau menguatkan dirimu. Jangan masa bodoh juga Bapak Ibu, anak-anak di tempat ini. Ya, engkau harus kuat dulu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita menolong Tuhan, tetapi tangan mendatangkan murka, tetapi bahu mendatangkan berkat. Amin. Tangan mendatangkan kutuk, bahu mendatangkan perkenanan. Kita belajar saat pagi hari ini, karena kita, Bapak Ibu, Tuhan ingin menolong, Tuhan ingin pakai untuk menolong dia. Kalau kita ingin terlibat dan kita ingin menolong Tuhan, beri bahumu, jangan tanganmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Karena Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak butuh tangan kita, Tuhan tidak butuh kekuatan kita sendiri. Ya, Tuhan butuh kita yang mau mendengar, telinga kita yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita memberi diri dengan identitas kita yang seperti Simon dari Kirene yang dengar-dengaran, penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Menolong Tuhan itu harus apa? Harus dipilih dan terpanggil, kemudian turun sama-sama memikul salib, terlibat dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dan juga menjadi berkat. Bukankah tanda salib itu horizontal itu ke sesama? Kita ada di tengah memikul salib, dan vertikal itu ke atas kepada Tuhan.
Jadi salib itu seperti itu ya. Ketika Simon memikul salib, dia melayani Tuhan dan melayani sesama. Bukankah firman Tuhan juga katakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Kalau kita sudah dipanggil menjadi anak Tuhan, mari kita juga mau menjadi berkat agar mereka semua yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, untuk mengenal Tuhan lewat kehidupan saya dan saudara. Jadi kita harus taat sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Bilangan 7 ayat 9 di sana itu perlu ketaatan ketika tabut harus diangkat di atas bahunya. Ya, jadi ada kata harus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi harus ada apa? Usaha saya dan saudara. Harus ada kerja keras kita. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tinggal 2 ayat terakhir. Bapak, kita akan lihat di 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Hitungan ketiga, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kesimpulan dari firman Tuhan yang kita sudah dengar pada siang hari ini. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan, bukan oleh kekuatan saya dan saudara. Karena di dalam Roma 8 ayat 28, ayat terakhir yang sudah saya singgung tadi, kembali kita akan membaca bersama-sama Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28, 23. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan kemudian memetraikan firman Tuhan pada kesempatan hari ini buat saya dan saudara, agar kita memberi diri dalam pelayanan, terlibat untuk melayani Tuhan, dan pasti kemuliaan Tuhan akan berikan bagi saya dan saudara. Kekuatan Tuhan pun, karena di situ dikatakan Allah turut bekerja. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Kita akan sama-sama lakukan kor ini.